Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita masih bisa bersama-sama walaupun beribadah secara virtual. Kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali saya diminta untuk membawakan sebuah renungan, saya bertanya pada diri saya sendiri, sebenarnya apa yang paling penting untuk disampaikan? Memang setiap kali membawa renungan pasti ada tema yang diberikan. Tetapi di balik tema itu, saya bertanya, sebenarnya apa? Banyak sekali tema dari setiap renungan. Tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut pandangan saya sangat penting untuk kita ketahui agar supaya pemahaman kita tentang firman Tuhan dan perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen akan terus berkembang, bertumbuh dengan cara yang baik dan benar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa supaya hikmat Tuhan dicurahkan kepada kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Kau berikan pada kami di dalam persekutuan Komisi Dewasa GKI Pakuwon. Bapa, kami menyadari akan segala keterbatasan kami, karena itu kami mengundang Roh Kudus untuk mencurahkan hikmat kepada hamba-Mu agar apa yang kami sampaikan semua berasal dari Tuhan, dan setiap orang yang mendengarkan
boleh memahami, menikmati, dan mendapatkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan atau mengingat kembali bagaimana atau siapa manusia yang Tuhan ciptakan itu. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan kemudian Tuhan memberikan kuasa kepada manusia atas semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu bukan asal bicara, tetapi dengan suatu rencana yang baik. Oleh karena itu, setiap kita yang diciptakan Tuhan, itu pasti Tuhan punya rencana buat kita. Dan Tuhan bukan cuma punya rencana, tetapi juga memberikan kepada kita petunjuk. Dan kita bersyukur, kita mendapatkan petunjuk yang sangat bermanfaat buat kita, agar perjalanan hidup kita tidak berlalu dengan sia-sia. Saya kembali bicarakan tentang siapakah manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Jadi kita tahu memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi apa itu artinya? Artinya memang manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang luar biasa. Dan kemudian satu ciri khas atau ciri yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan lainnya, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, atau yang lainnya, yaitu hak pilih. Manusia diciptakan Tuhan dengan hak pilih yang luar biasa, yang Tuhan sendiri tidak bisa paksakan. Tuhan memberikan petunjuk, tetapi kepada kita diberikan kebebasan untuk memilih, seperti yang terjadi di Taman Eden. Tuhan berbicara kepada manusia, Adam, Hawa, bahwa semua pohon dalam taman ini buahnya boleh dimakan. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk tidak boleh dimakan. Kalau dimakan, mereka akan mati. Tentunya mati di sini bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Nah, apa yang terjadi? Pada saat Hawa digoda oleh ular, dan kemudian akhirnya terjerat dan dia memetik buah itu, Tuhan tidak berbuat apa-apa, karena Tuhan sudah memberikan pilihan. Tetapi konsekuensi dari pilihan itu tidak bisa kita pilih. Maka sejak manusia melanggar satu-satunya larangan Tuhan, maka kemudian manusia harus menanggung konsekuensinya, yaitu harus keluar dari Taman Eden. Dan kemudian dikatakan dengan berpeluh manusia akan menjalani hidup ini. Nah, sejak manusia jatuh di dalam dosa, kuasa dunia ini beralih kepada si jahat. Itu dicatat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Ini satu hal yang penting, bahwa dunia saat ini sudah dikuasai oleh si jahat. Oleh karena itu, tidak heran berbagai macam kejahatan bermunculan pada saat ini. Berbagai macam bencana terjadi akibat ulah manusia. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang perlu kita sadari sebagai umat Tuhan, bahwa walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan tetap mengasihi. Di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia berdusta. Apa yang Tuhan firmankan pasti dia lakukan. Apa yang Tuhan katakan pasti dia tepati. Apa yang Tuhan janjikan pasti diberikan. Kita perlu memegang ini, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dan semua firman Tuhan itu diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Tuhan memberikan kepada kita 10 perintah Allah.
Sepertinya itu sebuah beban. Ya. Dan memang banyak orang seperti umat Yahudi merasa bahwa ini adalah suatu beban yang sangat berat yang harus mereka pikul. Ya. 10 perintah Allah. Ya. Tetapi kemudian tidak seorang pun yang mampu memenuhi hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus datang untuk menggenapinya, ya, supaya manusia tidak mendapatkan atau mengalami hukuman. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyadari hal ini, maka kita akan lebih mengerti, ya, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini. Kita mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita satu petunjuk bagaimana kita hidup agar supaya menjadi orang yang berhasil. Berhasil apa? Berhasil menjalani hidup seperti yang Tuhan rencanakan. Karena Tuhan menghadirkan kita di bumi ini untuk menjalankan satu misi. Dan ada satu misi yang bersifat umum, tapi juga ada suatu misi yang bersifat pribadi, yang tidak bisa dilakukan atau digantikan oleh orang lain. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita firman yang begitu lengkap. Ya. Lengkap dalam arti kata, lengkap untuk bisa mengenal Tuhan. Melalui perjalanan umat Israel, kita dapat memahami bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan manusia melalui nabi-nabinya. Sampai kemudian Tuhan mengirimkan Yesus Kristus, anak yang tunggal, datang ke dunia ini untuk lebih memperkenalkan dirinya. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita mengenal Yesus, maka kita akan mengenal Bapa. Nah, saat ini kita akan membahas satu topik tentang keluarga, karena memang berkaitan dengan bulan keluarga. Tema kita ini adalah kasih, adalah simpul yang mempersatukan semua anggota keluarga. Kita tahu bahwa intisari daripada iman Kristen atau ajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kemudian disarikan lagi oleh Tuhan Yesus. Apapun yang engkau hendak orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini intisari, sangat sederhana. Ya. Semuanya berpusat kepada kasih. Nah. Kemudian Rasul Paulus memberikan petunjuk yang sangat jelas bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia. Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 4. Paulus mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Waduh, ini luar biasa ya. Bahwa istri diperintahkan atau diajari supaya tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Itu artinya tunduk, benar-benar tunduk. Apapun, seakan-akan apapun yang dikatakan, diminta oleh suami, itu dituruti. Tapi Paulus juga mengatakan kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara, Kristus mengasihi jemaat itu tanpa pamrih. Dia sampai mati. Dia bersedia mati demi kasihnya kepada manusia. Artinya apa?
Suami itu harus benar-benar mau berkorban, bahkan sampai mati untuk istrinya. Seringkali ada pertanyaan, dua ayat ini mana yang lebih dulu? Ya. Ada istri yang bertanya atau mengatakan, ya kalau suami saya bisa mengasihi saya seperti itu, saya akan tunduk. Ya, saya akan tunduk habis, tunduk mati. Tapi ada suami juga mengatakan, waduh, kalau saya punya istri yang tunduk sama saya 100%, akan saya kasihi. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini tidak menunjukkan siapa yang lebih dahulu. Ya. Kepada suami dikatakan, kasihlah istrimu. Seperti Tuhan mengasihi jemaat, titik. Bukan jikalau. Begitu juga istri tunduk kepada suami, titik, bukan kalau. Tentu saja kita juga diberikan suatu kenyataan atau akal budi. Gimana kalau suaminya jahat, tukang mukuli, apakah kita harus tunduk? Prinsip ini benar dan harus kita pegang. Nah, tunduk artinya kalau si suami melakukan hal yang salah, tidak berarti kita ngikuti kesalahan itu. Tapi kita beritahukan dengan cara yang Tuhan ajarkan, yaitu hormat kepada suami. Nah, sehingga apabila kita istri diminta melakukan hal-hal yang tidak benar, maka istri memohon hikmat dari Tuhan supaya bisa memberitahukan atau membicarakan hal ini dengan baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh istri tidak membuat suami semakin marah. Ya. Karena ada suami yang merasa bahwa dia lebih tinggi posisinya, dia lebih tahu, dia lebih berkuasa. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, ya, seperti misalkan di Afghanistan kita tahu bahwa kaum perempuan itu sangat direndahkan. Ya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, petunjuk ini benar-benar luar biasa. Kalau kita mau membangun sebuah keluarga yang bahagia, hidup rukun, damai, ikuti saja prinsip ini. Kalau kita sulit melakukannya, berdoa mohon Tuhan beri, minta tolong Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Nah, Tuhan sudah bilang, mintalah, maka akan diberi. Ya. Apa yang kita minta? Minta sesuatu yang baik, yaitu apa? Kita minta supaya kita dimampukan melakukan firman Tuhan. Karena sudah dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi ibu bapak sekalian, Tuhan senang sekali menolong kita agar supaya kita dapat melakukan firman-Nya. Memang banyak sekali firman Tuhan yang mungkin terasa berat untuk dijalankan. Seperti misalnya Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Ibu bapak yang terkasih, saya percaya kalau Tuhan meminta kita melakukan, kita pasti bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan. Seperti kita ini, Tuhan ingin supaya kita selamat, menuruti seluruh perintahnya. Dan kita nggak bisa. Dia tolong. Kirimkan anaknya yang kudus untuk melakukan semua firman-Nya. Ya. Oleh karena itu, kita yang punya kebebasan membaca firman Tuhan, mempunyai kebebasan beribadah, kita bersyukur. Ya. Kemudian ada satu petunjuk Tuhan juga yang buat saya sangat sederhana, tetapi hasilnya luar biasa, yaitu yang diambil dari Yosua 1 ayat 8. Jadi Yosua
Itu diberitahukan oleh Tuhan pada waktu dia meneruskan ya, perjalanan umat Israel masuk ke tanah Kanaan menggantikan Musa. Tuhan berpesan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Sehingga kamu bertindak hati-hati sesuai yang tertulis dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan hidupmu beruntung. Saudara bayangkan, Tuhan memberitahukan cara yang sangat sederhana supaya kita bertindak hati-hati, perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Kemudian pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, ini luar biasa. Tetapi banyak orang bertanya, masa sih cuma baca firman aja menjadi berhasil? Apa kaitannya? Mungkin banyak ayat-ayat yang tidak kita mengerti, tetapi sangat jelas. Ayat ini sangat jelas. Nah, kita tetap lakukan saja seperti yang Tuhan katakan, dan Tuhan nanti akan buktikan bahwa firman-Nya benar. Jadi saudara tidak tunggu mengerti ayat baru kita lakukan. Yang penting kita mengerti, kita tahu ayatnya, dan kita bisa lakukan. Jadi hal penting supaya keluarga bisa hidup rukun adalah setiap anggota itu benar-benar berpegang kepada firman Tuhan, yang intinya adalah kasih. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga diperintahkan supaya taat kepada orang tua. Ya. Seperti di dalam 10 perintah Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Jadi kalau anak-anak menghormati ayahnya dan ibunya, maka hidupnya, masa depannya akan baik. Tetapi sebaliknya, kalau mereka bersikap kurang ajar, mereka menentang orang tua, maka mereka akan menanggung akibat yang tidak baik. Tapi juga kita mengerti, apabila orang tua, kita tahu ada yang mengajar anak-anak yang tidak benar, maka anak yang baik itu bukan frontal melawan. Walaupun dia yakin dia benar karena ada firman, kita harus bersikap bijak. Ya. Orang tua tetap harus dihormati, karena itu kita perlu hikmat dari Tuhan. Bagaimana saya bisa membantu orang tua saya yang menyuruh saya melakukan hal yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan? Mungkin ada orang tua yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, yang mungkin belum berubah, belum dilahirkan baru. Nah, tetap Tuhan bilang taati dia. Ya. Tuhan tidak mengatakan taati orang tua yang sudah menerima Kristus. Tidak. Ya. Begitu juga dengan suami. Kalau suami kita itu belum menerima Kristus, tetap kita harus tunduk. Ya, karena itu firman Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur. Kita hidup sudah menerima anugerah keselamatan yang tidak mungkin bisa kita dapatkan dengan usaha dan kekuatan kita. Dan kita juga tahu Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan sekedar untuk mati di salib, tetapi dia memberikan teladan kepada umat manusia bagaimana seharusnya menjalani hidup ini.
Dan kedua, Tuhan Yesus juga memperkenalkan siapakah Bapa itu. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga memang suatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Seperti kita ketahui bahwa mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah dalam suatu pesta perkawinan. Pesta perkawinan adalah awal sebuah keluarga. Saya rasa bukan kebetulan Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama itu di tengah perkawinan. Karena Tuhan Yesus memandang betapa pentingnya sebuah keluarga. Apabila keluarga menjalani kehidupannya dengan baik dan benar, maka komunitas yang ada sekelilingnya akan menjadi benar dan baik. Dan dalam konteks yang lebih besar, negara kita akan menjadi negara yang hebat. Karena setiap keluarga memegang firman Tuhan dan mentaatinya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur. Setiap hari kita harus mengucap syukur bahwa kita terus dipersatukan dalam keluarga. Bagaimana apabila ada keluarga kita yang terpecah belah? Kita yang memahami ini harus berperan, tampil, bukan sok jadi pahlawan, tetapi kita harus merasa terbeban untuk menyatukan kembali keluarga kita yang mungkin sudah tercerai-berai. Kakak adik ribut, suami papa mama ribut. Nah, dan kita ikut serta menolong mereka bukan menjadi sok tahu, papa jangan begitu, mama jangan begitu. Tetapi sekali lagi, mintalah hikmat dari Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkan. Karena di dalam firman Tuhan tersedia sumber hikmat. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan selalu bersedia untuk mendengar dan menjawab. Karena Tuhan sudah berfirman, "Berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau. Bahkan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak engkau ketahui." Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mohon hikmat dari Tuhan, maka Tuhan bersedia. Dan tentu saja, tidak semua orang bisa mendengar jawaban Tuhan dengan mudah. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti. Dan Tuhan pada saat ini berbicara bukan dengan sesuatu yang disampaikan secara audio, tetapi melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari, maka melalui firman itulah Tuhan memberikan suatu hikmat pada kita apa yang harus dilakukan apabila ada masalah di dalam keluarga kita. Jadi kita jangan menggunakan sekedar akal pikiran kita, karena kita pun belum tentu benar. Ya, kita mesti memohon pada Tuhan, beri hikmat dan menolong agar supaya dimampukan untuk mengatakan sesuatu yang benar, yang berkenan di hati Tuhan, dan juga dengan cara yang baik, sehingga tidak menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah lain. Ya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca firman Tuhan bukan sebuah beban, tetapi sebuah kesempatan. Dan Tuhan senang sekali apabila surat-suratnya, firman-Nya kita baca. Dan dengan membaca, kita akan bertumbuh. Dan seperti yang Tuhan katakan, kalau kita renungkan siang dan malam, maka kita akan menjadi orang yang berhasil, orang yang beruntung, dan orang yang berbahagia. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu mudah dilakukan. Membaca, tidak dituntut membaca sekian banyak, ya. Tapi yang paling penting, rutin. Ya. Kita baca dan serius. Ya. Jadi jangan sambil nonton TV, baca Alkitab. Ya. Baik, mudah-mudahan renungan singkat ini dapat menjadi berkat buat kita semua.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini bahwa kami masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah secara virtual. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur bahwa kami masih bisa mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi terang di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pemerintah dan tenaga medis dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Kami juga berdoa untuk pendeta dan para penatua yang melayani di GKI Pakuwon. Berikan mereka juga kesehatan dan tetap semangat dalam melakukan pelayanannya di tengah pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para jemaat dan simpatisan di GKI Pakuwon. Berkati mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Berikan mereka juga kesehatan agar mereka bisa tetap semangat juga dalam melakukan kegiatan mereka ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat dan simpatisan GKI Pakuwon. Apabila sedang mengalami sakit penyakit, angkatlah penyakitnya ya Bapa. Berikan mereka kesembuhan agar mereka bisa menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dengan lancar tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Ya Tuhan, ini doa kami panjatkan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, semoga firman yang kita dengarkan hari ini dapat menjadikan kekuatan bagi kita semua. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Bapa, kami percaya firman yang Tuhan taburkan tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang Kau katakan. Dan Bapa, biarlah kami diberi hati yang taat sebagaimana seorang hamba untuk melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami bukan cuma mau menjadi pendengar saja, tetapi mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menundukkan kepala. Kita berdoa, mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang tidak pernah bersudahan. Kami percaya ibadah ini terselenggara oleh karena cinta kasih Tuhan pada kami dan kerinduan umat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami menyadari bahwa kasih setiamu tidak akan pernah berkesudahan. Dan karena itu kami sangat bersyukur. Bapa, biarlah apa yang sudah kami lakukan pada saat ini, puji-pujian yang kami naikkan kiranya menyenangkan hati Tuhan. Firman yang sudah ditaburkan tetap tinggal dalam diri kami. Dan doa kami percaya Tuhan dengarkan. Tuhan jawab agar supaya kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan, dan kami pun boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Karena semua yang Tuhan ajarkan baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang ikut serta di dalam ibadah ini, agar mereka semua boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Begitu kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, agar kami semua semakin setia untuk ikut serta melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, dan kiranya kasih setia Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya menyertai kami semua. Amin.